Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Crispy ID, dan perkenalkan juga nama saya adalah Cecep, yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri, tragedi hingga sejarah. Dan pada video kali ini, Cecep akan menceritakan kisah pilu dari seseorang yang merupakan seorang pemandu karaoke. Di saat ia dalam keadaan kritis dan butuh pertolongan, seseorang justru memanfaatkan ketidakberdayaannya untuk melakukan tindakan tak senonoh. Bernama lengkap Setia Nurmiati, dan berumur 21 tahun. Setia Nurmiati atau kerap dipanggil di keluarganya dengan nama panggilan Ayu, diketahui saat itu ia hanya memiliki seorang kakak bernama Reni dan juga seorang nenek. Sementara ayah dan ibunya sudah meninggal dunia sehingga Ayu dan kakaknya yatim piatu. Ayu diketahui merupakan warga RT 6 RW 1, Dusun Lemah Duwur Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Awalnya ia tinggal bersama dengan sang kakak, namun belakangan diketahui Ayu ngekos sendiri di dekat pabrik Atrako Kecamatan Pakisaji. Selain karena sang kakak yang sudah berkeluarga, pertimbangan lainnya ia memilih mengekos adalah karena faktor pekerjaan. Di mana rupanya keluarganya tidak mengetahui bahwa Ayu bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Tanpa sepengetahuan keluarga pula, Ayu rupanya tinggal dengan sang kekasihnya yang diketahui bernama Wahyudi berumur 34 tahun. Tak banyak informasi mengenai sosok Wahyudi selain diketahui adalah seorang sopir truk. Wahyudi pernah menikah 2 kali, dan sebenarnya memiliki seorang anak namun sudah meninggal dunia. Kini ia menjalin hubungan dengan Ayu. Hubungan mereka pun juga sebenarnya tak baik-baik saja meski sempat tinggal bersama. Keduanya kerap terlibat pertengkaran, lantaran hal itu pula, Wahyudi pergi begitu saja meninggalkan Ayu. Hingga di hari Senin tanggal 23 Maret tahun 2021, Wahyudi ke kafe menggunakan truk Fuso yang sering ia kemudikan. Ia membawa perempuan lain bernama Amel, yang kemudian diajak minum-minum bersama dengan teman-temannya. Entah apakah dia mau memanasi Ayu atau bukan, yang pasti di saat itu Ayu juga ada di kafe itu. Ayu yang masih menaruh perasaan ke Wahyudi jelas cemburu melihat mereka, apalagi Wahyudi mengajak perempuan tersebut untuk tidur di kabin truk, hingga membuat Ayu semakin emosi. Malam itu pukul 1.30, Wahyudi dan pacarnya Amel kaget ketika tiba-tiba Ayu menggedor kaca mobil sekaligus meneriaki mereka. Menurut Wahyudi, ia tak menghiraukannya karena menganggap hubungan mereka sudah berakhir. Namun Ayu terus memukul kaca dan berteriak. Karena tak ingin lebih lanjut terlibat cekcok, Wahyudi pun menyalakan mobilnya dan dengan sengaja ia menyerongkan mobilnya ke arah kanan. Pada saat menyerongkan ke kanan itu, Ayu terserempet bagian belakang mobil dan kemudian terjatuh. Parahnya lagi Ayu juga terlindas oleh truk Wahyudi yang mengakibatkan luka sangat serius. Tanpa memperdulikan kondisi Ayu, Wahyudi melajukan mobilnya ke arah utara bersama dengan Amel meninggalkan Ayu dalam kondisi tak berdaya. Namun tentunya ia juga terpikir, jika Ayu sampai meninggal maka ia akan terkena masalah besar. Untuk itulah ia pun menelpon temannya bernama Adi Prayitno atau akrab dipanggil dengan nama Dalbo, seorang pemuda 28 tahun yang merupakan penjaga karaoke dan kafe. Wahyudi menelpon Dalbo untuk mengecek Ayu sekaligus menolongnya jika memang ia terluka parah. Dalbo yang malam itu sebenarnya mabuk parah, kemudian mengecek dan melihat Ayu tergeletak di pinggir jalan. Ayu terlihat mengalami luka parah pada bagian rusuk dan pahanya. Entah setan apa yang merasuki Dalbo, bukannya menolong, tapi dia justru berniat untuk menggerayangi Ayu. Ayu pun diseret ke warung di samping karaoke dan kafe 88, di tempat yang gelap itulah dia melampiaskan nafsunya. Ayu pada saat itu masih hidup, karena Dalbo bisa melihat dari air matanya yang masih menetes. Setelah puas, bukannya menolong atau setidaknya memanggil bantuan, Dalbo pergi begitu saja bahkan membiarkan sebagian pakaian Ayu dalam kondisi terbuka. Diketahui setelahnya Dalbo rupanya kembali ke tempat kerjanya, malam itu ia menutup tempat karaoke-nya dan kemudian langsung pulang ke rumahnya. Singkat cerita dan waktu pun berlalu. Keesokan harinya pukul 3.15 sore hari, seorang tukang sampah lewat di dekat bangunan terbuka, tanpa sengaja melihat wanita yang sudah terbujur kaku.
Pakaiannya sudah tersingkap hingga ke bagian dada, begitupun celana juga terbuka hingga ke bawah. Penemuan itu pun langsung menghebohkan masyarakat sekitar. Mereka melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Polisi pun mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Hasil visum sementara ditemukan rusuk dalam kondisi patah dan lebam pada bagian tulang paha. Ditemukan pula luka pada lingkar perut sebelah kiri. Sementara polisi masih terus mengembangkan penyelidikan, kakak dari Ayu datang ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah keluarganya. Mereka mengetahui dari seorang relawan kemanusiaan, di mana informasi mengenai Ayu juga sudah menyebar di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi dengan cepat bisa menghimpun informasi tentang siapa saja yang terkait. Bahkan menangkap kedua pelaku pun relatif begitu cepat. Wahyudi ditangkap polisi di kawasan Gempol Pasuruan, sementara Dalbo ditangkap di kafenya. Dari hasil investigasi ditemukan pula fakta-fakta baru lainnya, di mana ternyata Dalbo menyukai Amel, wanita yang saat itu dipacari Wahyudi. Sementara Wahyudi sendiri masih terus dikejar oleh Ayu, sehingga nampaknya mereka terlibat hubungan asmara segi empat. Fakta lain adalah termasuk Ayu yang masih menangis saat Dalbo menyeretnya. Sehingga menurut polisi di saat itu Ayu masih hidup, dan mungkin masih bisa selamat jika Dalbo memanggil bantuan. Terlepas dari semua itu, kini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wahyudi dijerat dengan pasal 338 Junto pasal 351 ayat 3, sementara Adi Prayitno alias Dalbo dijerat dengan pasal 286 KUHP Junto pasal 306 KUHP, dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Itulah kisah memilukan dari Ayu. Wanita Malang yang bukannya ditolong saat dalam kondisi tidak berdaya, malah dia mendapatkan tindakan yang sangat hina. Jika ada kesalahan dalam penjelasan Cecep, ataupun ada yang kurang lengkap, mohon untuk berikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.